Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sugi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait implementasi komputasi nilai agent energi sumur potensial tak hingga menggunakan Python berbasis metode shooting RK4. Nah, proyek ini kami susun untuk memahami bagaimana konsep-konsep dasar mekanika kuantum yang biasanya bersifat abstrak agar dapat diterjemahkan ke dalam bentuk simulasi numerik yang nyata dan bisa divisualisasikan. Kelompok kami terdiri dari lima anggota. Yang pertama Aulia Dwi, saya sendiri Natasha, lalu ada Bintang Nugroho, Melani Rizky, dan juga Nabila Mufidah dengan didampingi dosen pembimbing Pak Sugi. Nah, lalu yang pertama, kita akan membahas terkait apa yang melatar belakangi diskusi kami. Nah, ketika kita membahas mekanika kuantum, kita akan langsung berhadapan dengan kenyataan bahwa perilaku partikel mikroskopis sangat berbeda dari dunia klasik. Nah, energi partikel tidak bisa sembarang nilai, akan tetapi muncul dalam bentuk tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut eigenenergi. Nah, hal ini muncul dari penyelesaian persamaan Schrödinger, yaitu persamaan diferensial yang menggambarkan bagaimana fungsi gelombang partikel berubah dalam suatu potensial. Salah satu sistem paling sederhana yang seringkali dipakai untuk memahami konsep ini adalah sumur potensial tak hingga. Nah, dalam model kali ini, partikel dianggap terperangkap di suatu ruang sempit dengan dinding potensial yang sangat tinggi sehingga tidak bisa keluar. Walaupun sederhana, model ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena seperti kotak kuantum, elektron dalam material, hingga struktur pita energi. Nah, melalui proyek ini, kami mencoba memodelkan ulang proses tersebut secara numerik menggunakan Python agar bukan hanya membuktikan hasil analitik yang sudah kita ketahui, tetapi juga memahami bagaimana komputer mencari nilai energi yang memenuhi kondisi batas sistem secara iteratif. Nah, selanjutnya kami akan membahas terkait bab 2 atau tinjauan pustaka yang melandasi dari diskusi kami kali ini. Untuk poin yang pertama yaitu ada dasar teori kuantum. Yang mana dalam mekanika kuantum, partikel tidak hanya berperilaku sebagai benda titik, akan tetapi juga sebagai gelombang. Nah, panjang gelombangnya terkait dengan momentumnya sehingga pada skala atomik sifat gelombang ini sangat dominan. Nah, perilaku gelombang tersebut dijelaskan oleh persamaan Schrödinger yang sudah tertera pada layar. Nah, persamaan ini menghubungkan bentuk potensial, energi partikel, dan juga fungsi gelombang. Nah, dari sinilah muncul gagasan bahwa probabilitas keberadaan partikel di ruang tertentu dapat diturunkan dari bentuk fungsi gelombangnya. Ketika kita menerapkan persamaan Schrödinger pada sumur potensial tak hingga, fungsi gelombang harus bernilai nol di luar batas sumur. Nah, kondisi batas inilah yang membuat energi partikel menjadi diskrit. Hanya fungsi gelombang tertentu yang cocok dengan bentuk sumur, dan setiap fungsi yang cocok itu memiliki energinya masing-masing. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar dari komputasi yang kami lakukan. Pada bagian metode nanti, kami akan menunjukkan bagaimana proses pencarian bentuk gelombang dan energi tersebut untuk disimulasikan secara numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya, pada bagian 2.2 yaitu nilai eigenvalue, kita mulai memasuki konsep dasar nilai eigenvalue dalam mekanika kuantum. Ini adalah besaran fisika yang bisa diukur seperti energi dan momentum. Nilai ini muncul ketika kita menyelesaikan persamaan Schrödinger. Secara matematis, hubungan antara operator Hamiltonian dan fungsi gelombang dituliskan sebagai berikut. Artinya, hanya fungsi gelombang tertentu yang dapat menjadi solusi dan setiap fungsi gelombang punya energi yang terkuantisasi. Pada kasus sumber potensial tak hingga panjang L, solusi analitik menghasilkan nilai energi En sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8 mL kuadrat. Ini menunjukkan bahwa energi partikel hanya bergantung pada bilangan kuantum N. Semakin besar N, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Konsep ini agen ini juga kita gunakan dalam penyelesaian numerik dalam proyek kami. Nilai energi dicari menggunakan metode shooting, lalu dicek apakah solusi gelombangnya adalah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian pada bagian 2.3 yaitu metode shooting. Pada metode shooting ini adalah teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan kondisi batas.
mirip seperti menembak sasaran, kita mulai dengan menembak nilai energi terlebih dahulu, setelah itu kita integrasikan persamaan Schrödinger dari X sama dengan 0 ke X sama dengan A. Menggunakan posisi awal si 0 sama dengan 0 dan si aksen 0 sama dengan 1. Jika hasil integrasi di titik X sama dengan A belum menghasilkan si A sama dengan 0, maka tembakan energi disesuaikan dan prosesnya diulang. Dengan cara ini kita mencari energi yang membuat fungsi gelombang tepat menyentuh angka 0 di ujung sumur. Dalam implementasinya, kami juga memakai metode bisection untuk mempercepat pencarian energi ketika dua tebakan energi menghasilkan tanda si A yang berbeda. Dengan demikian, proses konvergensi menjadi lebih stabil dan akurat. Kemudian, pada bagian 2.4 dijelaskan menggunakan metode Runge-Kutta, Orde 4, atau RK4. Nah, pada RK4 ini dipilih karena terkenal akurat dan stabil tanpa harus menghitung turunan orde tinggi. Pada setiap langkah integrasi, RK4 menggunakan 4 estimasi gradien yang kemudian dirata-rata untuk mendapatkan nilai berikutnya. Metode ini memiliki galat global sehingga semakin kecil langkah H, semakin kecil pula kesalahannya. Dalam konteks Schrödinger, persamaan orde 2 kita ubah menjadi dua persamaan orde 1, yaitu untuk Si dan turunannya. RK4 lalu digunakan untuk menghitung perubahan secara bertahap sepanjang domain sumur. Kombinasi shooting dan RK4 terbukti sangat efektif karena keduanya sama-sama memberikan stabilitas yang baik dan pada saat mencari nilai energi. Kemudian pada bagian 2.5 kami membahas normalisasi fungsi gelombang. Pada mekanika kuantum, fungsi gelombang harus memenuhi prinsip probabilitas, yaitu total probabilitas menemukan partikel di seluruh ruang harus sama dengan 1. Secara matematis ditunjukkan sebagai berikut, karena solusi numerik tidak otomatis ternormalisasi setelah diperoleh fungsi gelombang dari metode shooting, kita hitung dulu integralnya secara numerik. Lalu setelah nilai si X dibagi dengan akar dari integral tersebut. Normalisasi ini penting agar diinterpretasikan fisika tetap benar. Selain itu, normalisasi juga memastikan tiap fungsi gelombang dapat dibandingkan dan dianalisis dengan benar. Bahkan pada sistem dengan beberapa keadaan energi, fungsi gelombang yang sudah dinormalisasikan harus bersifat ortogonal satu sama lain. Dengan demikian, normalisasi adalah langkah akhir yang sangat penting sebelum fungsi gelombang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita akan memasuki ke bab 3 yaitu metodologi komputasi, di mana pada bagian ini kita akan melihat bagaimana metode bekerja melalui flowchart-nya dan kemudian uh, kita akan mendalami peran bagaimana kita mendesain sebuah program untuk mengimplementasikan algoritmanya. Yang pertama, kita akan masuk ke flowchart di mana pada bagian bagian ini kita akan ini adalah titik awal dari setiap proses komputasinya. Kemudian, langkah pertama yang sangat penting adalah kita mendefinisikan semua bahan yang akan kita gunakan. Ini mencakup seperti parameter fisiknya, seperti panjang sumur L, massa partikel M, dan konstanta Planck reduksi H bar. Selain itu, kita juga akan menentukan parameter numerik seperti jumlah grid N yang akan mempengaruhi akurasi dan perhitungan waktunya. Yang kedua, kita akan masuki tentu menentukan tebakan awal energi 1 dan energi 2, di mana pada bagian ini kita akan menentukan parameter numerik seperti jumlah gridnya N yang akan mempengaruhi sorry. Karena tujuan kita adalah mencari eigen energi yang energinya belum kita ketahui, kita harus memulai dengan menebak sebuah rentang energi. Kita milih dua nilai yaitu E1 dan E2 yang kita yakini mengapit solusi eigen energi yang benar. Kemudian kita akan menghitung fungsi gelombang menggunakan metode RK4 untuk tiap energinya, di mana disinilah konsep shooting atau menembak itu dimulai. Kemudian untuk setiap tebakan energi yang kita miliki, kita akan menggunakan metode kondisi awal fungsi gelombang kita di sisi satu sumur dan kemudian iteratif
menembakkannya maju. Kemudian menghitung bagaimana fungsi gelombang itu berkembang di sepanjang sumur sehingga ke sisi lainnya. Kemudian kita akan masuk pada evaluasi nilai di batas kanan sumur. Pada bagian setelah RK4 menembak fungsinya gelombang dari kiri ke kanan, kita perlu memeriksa apakah hasil di ujung sumur ini eh, di ujung sumurnya. Untuk kasus sumur potensial tak hingga, kita tahu bahwa fungsi gelombang itu harus nol di dinding sumur. Jadi kita mengecek apakah nilai yang kita dapatkan itu sudah mendekati nol. Jika iya, maka arti tebakan energi kita itu tepat dan kita telah menentukan eigen energi yang dimaksud. Jika tidak, berarti tebakan energi kita itu perlu disesuaikan kembali. Kemudian, kita akan menyesuaikan energi dengan metode bisection hingga terpenuhi. Nah, jika belum belum nol, kita menggunakan metode bisection untuk menyempurnakan tebakan energi. Jika tebakan awal E1 dan E2 mengapit solusi, mereka akan menghasilkan tanda yang berlawanan. Kita kemudian memilih titik tengah antara E1 dan E2 sebagai tebakan energi baru. Kemudian kita akan menghitung lagi untuk energi ini dan terus mempersempit rentang energi hingga benar-benar mendekati nol. Kemudian kita akan menyimpan nilai E sebagai eigen energi. Nah, begitu sudah cukup dekat dengan angka nol atau bisa ditoleransi, energi terakhir yang kita gunakan adalah eigen energi yang kita cari. Pada nilai inilah kita akan menyimpan energi tersebut sebagai hasil yang penting. Kemudian kita akan masuk pada normalisasi dan menampilkan grafik fungsi gelombang dan energi. Fungsi gelombang yang kita dapatkan dari RK4 tadi itu perlu dinormalisasi. Pada normalisasi ini memastikan bahwa total probabilitas menemukan partikel di seluruh ruangan yang adalah satu, yang merupakan prinsip dasar mekanika kuantum. Setelah itu kita akan memvisualisasikan fungsi gelombang yang sudah ternormalisasi ini di dalam bentuk grafik. Nah, bersamaan dengan itu, nilai eigen energinya itu akan tampil. Kemudian ini setelah normalisasi berakhir, ini menandai bahwa akhir dari logaritma kita dengan eigen energi dan fungsi gelombang yang telah berhasil ditemukan. Kemudian pada subbab kedua kita akan masuk ke desain program. Yang pertama yaitu bagian program ini inisialisasi parameter, di mana ini adalah modul awal di mana kita akan menentukan semua konstanta fisik seperti massa partikel dan konstanta Planck terreduksi dan panjang sumur L. Nah, di sini juga kita akan mengatur parameter numerik seperti jumlah gridnya dan batas-batas awal perhitungan yang semuanya esensial untuk mengatur lingkungan simulasi kita. Kemudian kita akan masuk ke fungsi potensial, di mana modul ini tuh bertugas untuk mendefinisikan lingkungan potensial partikel. Misalnya untuk sumur potensial tak hingga satu dimensi. Fungsi ini akan mengembalikan nilai 0 ketika partikel berada di sumur dan nilai tak hingga di luarnya yang secara implisit menangani kondisi batas. Kemudian pada bagian persamaan diferensial, persamaan Schrödinger asli adalah persamaan diferensial order 2. Namun, untuk diintegrasikan oleh metode numerik seperti RK4, kita harus mengubah menjadi dua persamaan diferensial order 1 yang saling terkait. Nah, ini adalah transformasi standar dalam komputasi yang menyelesaikan persamaan diferensial order tinggi. Kemudian, kita akan masuk ke fungsi integrator RK4, di mana ini adalah jantung komputasi kita. Fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk melakukan integrasi numerik terhadap sistem dua persamaan diferensial order 1 yang telah kita buat. Nah, dengan menggunakan metode RK4, fungsi ini tuh akan secara akurat menghitung profil dan turunannya dari satu batas ke batas yang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke metode shooting,
di mana modul ini itu mengimplementasikan strategi utama untuk mencari eigen tertentu. Kemudian ia akan mengelola iterasi nilai energi, kemudian menghitung dan menggunakan integrator RK4 untuk setiap tebakan energi. Kemudian pada normalisasi fungsi gelombang, setelah eigen energi ditemukan, fungsi gelombang yang sesuai harus dinormalisasikan. Nah, pada proses ini memastikan bahwa probabilitas total itu menemukan partikel di seluruh ruang itu adalah satu, sesuai dengan interpretasi probabilitas dalam mekanika kuantum. Kemudian, pada visualisasi hasil, pada modul ini itu berfungsi untuk menyajikan hasil komputasi secara visual. Eh, Ia akan menampilkan grafik fungsi gelombang yang sudah ternormalisasi. Selain itu, ia juga akan menunjukkan kuantitas energi yang ditemukan dan memungkinkan, sehingga dapat melakukan perbandingan numerik dengan solusi analitik untuk tujuan validasi. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke validasi akurasi, di mana pada bagian terakhir ini sangat penting untuk menilai kualitas solusi kita. Kita akan menghitung gelat gelat relatif antara eigen energi numerik yang telah kita dapatkan dengan solusi analitik jika solusi analitiknya itu tersedia. Selain itu, kita juga akan menganalisis konvergensi hasil terhadap perubahan jumlah grid yang memberikan wawasan tentang stabilitas dan keadaan metode kita. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari Python sendiri. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana metode shooting dengan integrator Landskuta order 4 diimplementasikan menggunakan Python. Pertama, 3 pustaka utama digunakan yaitu NumPy, yaitu untuk perhitungan numerik. Untuk yang kedua adalah Matplotlib, yaitu untuk visualisasi. Yang ketiga adalah Skippy untuk proses pencarian akar yang diperlukan dalam menentukan nilai eigen. Nah, berikut adalah kode Python yang kami gunakan, di mana untuk baris 1 sampai 3 itu adalah import pustaka numerik dan plotting yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah baris 6 sampai 8, yaitu inisialisasi konstanta fisik sistem. Ya, selanjutnya adalah baris ke-11 sampai 12, yaitu mendefinisikan fungsi potensial 0 di dalam sumur dan mendekati tak hingga di luar. Selanjutnya ada baris ke-15 sampai 19. Di sana mendefinisikan sistem persamaan diferensial turunan pertama yang berasal dari persamaan Schrödinger order 2. Yang selanjutnya ada baris ke-22 sampai 27, implementasi algoritma RK4 untuk menghitung nilai fungsi gelombang dan turunannya. Selanjutnya ada baris ke-30 sampai 36, yaitu prosedur shooting yang mengintegrasikan fungsi gelombang dari X sampai X sama dengan 0 ke X sama dengan A untuk energi tertentu. Selanjutnya ada baris ke-39 sampai 46. Di sana menggunakan fungsi bisect dari Skippy untuk mencari akar atau energi yang membuat energi fungsi gelombang A itu sama dengan A 0. Untuk baris 49 sampai 60 itu menghasilkan grafik bentuk gelombang untuk N sama dengan 1, memperlihatkan profil sinusoidal yang memenuhi kondisi batas. Nah, selanjutnya ada 3.4 yaitu validasi hasil, di mana setelah program dimulai dengan mendefinisikan konstanta fisik seperti nilai Habar, massa elektron, dan panjang sumur potensial, fungsi potensial ditetapkan sebagai 0 di dalam sumur dan sangat besar di luar sumur untuk mempresentasikan sumur tak hingga. Nah, berikutnya kami juga perlu mengetahui ya seberapa besar persentase kesalahan dari apa yang sudah kami peroleh dengan cara menghitung galat relatifnya. Maka kami juga akan mencari nilai energi teorinya atau analitiknya, yaitu menggunakan rumus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi di awal, yaitu N kuadrat dikalikan dengan Pi kuadrat dan dikalikan dengan Habar kuadrat per 2M, 2 dikalikan dengan massa, dan dikalikan dengan A kuadrat. Dengan N-nya adalah 1, 2, 3, dan lain-lain. Nah, untuk rumusnya dari galat relatifnya yaitu E numerik dikurangi dengan E analitik dibagi dengan E analitik dikalikan dengan 100%. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil
galat relatif dari tiga tiga energi yang sudah kami cari, yaitu yang pertama ada 0,17%, yang kedua ada 0,41%, yang ketiga adalah 0,37%. Nah, persamaan Schrödinger direduksi menjadi sistem dua persamaan turunan pertama. Sistem inilah yang kemudian diselesaikan menggunakan algoritma RK4 yang menghitung gelombang dan turunannya secara bertahap pada setiap langkah grid. Metode shooting digunakan dengan cara mengintegrasikan fungsi gelombang dari X sama dengan 0 ke X sama dengan A untuk suatu nilai energi. Hasil integrasi ini kemudian dipakai dalam metode dissection untuk mencari energi yang membuat fungsi gelombang pada A sama dengan 0, sehingga diperoleh energi eigen untuk N sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, setelah hasil yang kami peroleh, kami juga menguji sensitivitas terhadap jumlah titik grid, dilakukan simulasi dengan N sama dengan 500, 1000, dan 2000. Nah, di tabel selanjutnya, di situ menunjukkan konvergensi yang sangat baik, di mana yang sudah ditunjukkan pada tabel ya. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah titik grid, semakin kecil galat komputasi dan hasil semakin stabil. Nah, pada N sama dengan 1000 menunjukkan ya bahwa energi sudah stabil dan konvergen. Secara keseluruhan, implementasi shooting RK4 berbasis Python terbukti akurat, stabil, dan efektif untuk menyelesaikan masalah sumur potensial tak hingga maupun sistem kuantum sederhana lainnya. Selanjutnya untuk bab 4 dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bab 4 yakni pembahasan. Pada penelitian ini Schrödinger tak bergantung waktu untuk kasus sumur potensial tak hingga. Di dalam sumur potensial bernilai 0, sedangkan di luar di rentang 0 sampai A, potensialnya dianggap tak hingga. Dengan kondisi seperti itu, fungsi gelombang harus memenuhi dua syarat, yakni bernilai 0 di X sama dengan 0 dan juga bernilai 0 di X sama dengan A. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini secara numerik, persamaan diferensial order 2 kita ubah menjadi dua persamaan order 1. Dengan langkah ini persamaan menjadi cocok untuk diintegrasikan menggunakan algoritma Runge-Kutta order 4. Nilai awal fungsi gelombang kita set ke 0 sesuai syarat fisis, sementara turunan awalnya kita pilih sembarang karena nantinya fungsi gelombang tetap akan dinormalisasi. Kemudian setelah diintegrasi, kita melakukan metode shooting untuk mencari nilai energi yang membuat fungsi gelombang tepat memenuhi syarat kedua, yaitu bernilai 0 di X sama dengan A. Caranya kita coba dua energi awal yang menghasilkan tanda berbeda pada nilai fungsi di tepi sumur. Dari situ metode bisection dijalankan untuk menemukan nilai eigen secara lebih presisi. Proses ini kita batasi pada rentang energi yang dekat dengan solusi analitik, yaitu En sama dengan N kuadrat P kuadrat H kuadrat per 2MA kuadrat. Dengan pendekatan ini membuat iterasi lebih stabil dan cepat konvergen. Kemudian setelah energi ditemukan, fungsi gelombang dinormalisasi menggunakan aturan trapezoid agar probabilitas totalnya tepat bernilai 1. Kemudian hasil yang kita dapatkan menunjukkan kesesuaian yang sangat baik antara solusi numerik dan juga solusi analitik untuk tiga tingkat energi pertama dengan galat relatif energi berada di bawah 0,5%. Semakin rapat grid yang digunakan misalnya hingga 1000 titik, semakin kecil pula galatnya. Hal ini sesuai dengan sifat metode Runge-Kutta order 4 yang memang memiliki akurasi order 4. Untuk secara keseluruhan, metode shooting dan juga Runge-Kutta order 4 ini bekerja stabil dan akurat. Proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan numerik mampu mereproduksi karakter fisik sumber potensial tak hingga dengan baik, termasuk bentuk sinusoidal, fungsi gelombang, dan juga pola simpul yang masih sesuai. Kemudian masih ada ruang penyempurnaan seperti penulisan fungsi turunan atau pemilihan rentang energi awal, tetapi implementasi secara umum sudah berjalan efektif. Kemudian untuk bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan pertamanya, penelitian ini berhasil menerapkan metode shooting dengan integrator Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger satu dimensi. Metode ini mampu memenuhi kedua kondisi batas dan menghasilkan solusi numerik yang stabil dan juga akurat. Kemudian untuk kesimpulan kedua, energi eigen yang diperoleh memiliki kecocokan yang sangat baik dengan energi analitik
skala relatifnya juga menunjukkan bahwa proses pencarian akar dan integrasi numerik berjalan efektif. Yang ketiga, fungsi gelombang yang diperoleh tampil sesuai ekspektasi, yakni berbentuk sinusoidal, ternormalisasi dengan baik, dan juga memperlihatkan jumlah simpul yang sesuai dengan tingkat energinya. Hasil ini juga memastikan bahwa interpretasi fisis terhadap fungsi gelombang dapat dilakukan dengan baik. Kemudian untuk sarannya, next. Mungkin bisa mencoba dengan bentuk potensial lain sehingga sumur tangga seperti sumur hingga, penghalang atau sumur ganda untuk melihat performa metode shooting pada sistem yang tidak punya solusi analitik sederhana. Yang kedua, menggunakan integrator adaptif seperti rungkute orde 5 agar solusi tetap stabil pada potensial yang lebih kompleks, kemudian menganalisis konvergensi, menambahkan uji ortogonalitas, dan juga menerapkan metode alternatif seperti finite difference matrix method. Mungkin demikian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.